عليه وسلم حضرة سيدتنا خديجة الكبرى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء حضرة الحسن البصري حضرة الأمة حضرة الشيخ مقدد الجيلاني حضرة الشيخ مسلمان المدني حضرة مهدي أحمد بيزن حضرة باقي المغنى محمد بن علي معلوي حضرة الشيخ عبد الرحمن سلوك حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد حضرة أبي عمر الأوضاع حضرة أبي عبد الحدث حضرة الشيخ الشيخ البير حضرة الشيخ كشف الأنوار بن حضرة الشيخ العمد بن حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر الذكر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواج وذريتهم أن الله يعلن بيات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسبب ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية نوينا به قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة منتهى بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانه كتاب نصر العباد. والمقالة الثالثة adapun maqalah yang ketiga qaula Umar radhiyallahu ta'ala anhu, perkataan Sayyidina Umar, asyaratul min khisali, ada 10 macam perkara la tasluhu bi ghairi asyaratin, yang adalah tidak bernilai baik jika tidak didukung dengan 10 macam tuqarinuha yang menyertainya. Apa 10 macam perkara kata Sayyidina Umar yang tidak didukung, yang bernilai baik tapi harus didukung dengan 10 lawannya. Yang pertama, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'i, tidaklah baik akal itu bi ghairi wara'i, dengan ada berisi sifat wara'. Maksudnya akal tidak sempurna tanpa sifat wara' atau sifat kehati-hatian. Kemarin pengertian wara' itu adalah ai istinabul mahdhurat. Al-wara' itu menjauhi daripada segala yang dilarang Allah Ta'ala. Jaga kehati-hatian. Yang paling utama kehati-hatian yang kita makan. Karena kalau kehati-hatian yang kita makan masuk ke mulut, kemudian jadi tenaga dan ada pengaruh nantinya dimakan tadi. Ada yang kita makan itu bisa membuat kita rajin ibadah. Ada yang dengan sebab makan itu membuat kita oleh ibadah. Itu memakan. Qala Amir bin Qais, berkata seorang penyair Amir bin Qais, idzal aqluka, kata penyair Amir bin Qais, apabila berpikirmu yang baik, aqluka itulah pikiran, amma la yanbaghi, dari sesuatu yang tidak pantas. Maksudnya apabila akal engkau berpikir yang baik, maka berasal itu dari warongnya engkau. Fa'anta aqilun, sedangkan engkau diberi Allah Ta'ala akal. Jadi kita diberi Allah Ta'ala akal, kita gunakan akal tadi berpikir atau mengerjakan yang baik-baik. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqlu nurun fil qalbi, bermula akal itu menjadi penerang pelita dalam hati. Nah, karena dari hati langsung sumbernya tujuan kedua ke akal.
Bila hatinya terang, niscaya akalnya terang. Bila hatinya rigat, niscaya akalnya rigat. Yufariqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan akal itu antara yang hak dan yang batil. Walal amalu bi ghairi ilmin, kata Sayyidina Umar yang kedua, tidak ada amal itu yang baik bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmunya. Artinya dengan belajar. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita, afdhalul a'mali al-ilmu billah. Bermula sebagai afdal segala amal-amal itu al-ilmu, mengetahui billah, dengan adanya Allah Ta'ala. Berarti sini bukan ilmu tauhid. Yang pertama mengenal Allah Ta'ala, belum tahu kepada siapa kita beribadah. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu, sesungguhnya ilmu itu bisa memberikan manfaat akan engkau ma'ahu, bersamanya ilmu itu. Apabila ilmu itu engkau tuntut, membawa engkau ke jalan yang baik, maka ilmu engkau itu bermanfaat. Apabila ilmu engkau yang tuntut itu tidak memberikan manfaat, bahkan membawa kepadamu jalan yang tidak baik, maka ilmu itu yang tidak bermanfaat. Itu jalannya. Kaliannya qalilul amali wa kathiruhu, baik sedikit pengamalannya, wa kathiruhu, dan apalagi banyak pengamalannya. Ilmu sedikit diamalkan, banyak ilmu banyak diamalkan. Sedikit menuntut ilmu, sedikit diamalkan. Banyak menuntut ilmu, banyak diamalkan. Wa innal jahla, dan sesungguhnya yang namanya jahil itu la yanfa'uka, tidak akan bermanfaat kepada engkau mau bersama kejahilan itu. Karena jahil itu tidak bisa membawa manfaat. Jangan biarkan diri engkau jahil. Artinya tahu dengan ilmu barang perlahan-lahan tahu dengan ilmu, kemudian sudah tahu dengan ilmu perlahan-lahan, akhirnya ketagihan dan suka kepada ilmu itu. Qalilul amali wa la kathiruhu, jahil tadi sedikit amalnya dan yang banyaknya tidak bermanfaat karena tidak berilmu. Al-Hakim. Yang ketiga, walal fawza bi ghairi khasyatin, kata Sayyidina Umar, tidak ada keberuntungan, tidak ada keselamatan akhirat tanpa takut, tanpa adanya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Aila yasluhu al-dhuhru bil madlubi walan najati minal halaki bi ghairi khasyatillah. Di sini termasuk takut kepada Allah yang adalah takwa. Jadi keselamatan akhirat tergantung takwanya seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah hatta yarijal laban bil-dhurri. Telah melihatkan oleh sahabat Abu Hurairah daripada Rasulullah bersabda, tak akan tidak masuk neraka man baka, seseorang yang pernah baka, menangisi, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala, hatta yarija, sampai adalah masuk oleh al-laban, daripada susu itu, bintolahi, pada pentelnya. Maksudnya apa? Jadi seseorang itu bilanya sekali pernah tak ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, sampai ada mengeluarkan air matanya, dan air neraka pun tak akan menyentuhnya. Wala sultanu bi ghairi 'adlin, yang keempat,
tidak ada penguasa bighairi adlin, tanpa ada punya keadilannya. Di penguasa tak akan bernilai baik kecuali dengan ada sifat keadilannya, bighairi adlin. Walal hasabu bighairi adabin. Yang kelima, walal hasab ail manaqibu kal ilmi wasyaja'ati. Tidak ada keturunan-keturunan orang baik, ail manaqibi atau manaqib-manaqibnya, kal ilmi seperti ilmu yang dituntutnya, yang disebutkan dalam manaqib itu, wasyaja'ati dan keberaniannya dalam membela agama Allah, bighairi adabin dengan tanpa akhlak. Maksudnya apa? Artinya keturunan orang itu baik, dinilai orang baik, dilihat daripada akhlaknya. Karena dari atasnya dinamakan dinilai orang yang baik. Ini maksudnya keturunannya si Anu, keturunannya dari Tuan Guru ini. Kenapa di bawahnya kada bisa menjaga adabnya? Karena itu semua perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du ulama al-ilmu syarafun la qimata lahu. Sebagian ulama berkata, bermula ilmu itu syarafun, merupakan kemuliaan, la qimata lahu, yang tidak ada nilai baginya. Ilmu itu kemuliaan yang tidak ternilai. Kenapa tidak ternilai? Karena ilmu itu mulia, yang memberikannya mulia itu Allah Ta'ala, yang menyampaikannya mulia itu Nabi kita menyampaikan. Ilmu itu mulia. Dengan sebab ilmu itu orang menjadi mulia. Wal adabu malun la khawfa alaihi, dan bermula adab itu adalah harta, la khawfa alaihi, yang tidak ada yang takut khawatir kehilangan atasnya. Di mana yang berharga? Yang berharga dari zahirnya ilmu, dari yang batinnya adab. Hilang adab berarti hilang bagian dalamnya, tinggal ilmunya aja lagi. Ilmunya itu tidak bernilai. Maksudnya ini harus batunya basic, ilmu punya, adab punya. Bila dua-duanya ini seimbang, mantap. Gimana aja dua-duanya itu seimbang, mantap. Yang ke-6, walas surura bi ghairi amnin. Kata Sayyidina Umar, tidak ada kegembiraan bi ghairi amnin, dengan tanpa rasa aman. Maksudnya apa? Orang itu gembira, kenapa? Rasa aman dirinya. Yalah. Orang itu senang, rasa aman dirinya. Tidak ada hal-hal yang dipikirkannya. Suruh orang senang. Aina tasluhul masarratu bi ghairi sukunil qalbi. Tidaklah baik senang itu dengan tanpa tenang hati. Bila maksud senang di sini, orang itu senang dengan amannya apa? Dengan amannya hati tenang. Dengan hati tenang, niscaya kegembiraan muncul. Ya, hati kita tenang tadi. Apa-apa saja pun hati kita tenang, kita kerjakan apa-apa aja yang nyaman. Apa nyaman? Hati tenang.
hati kerusuhan, apa aja negawi tidak tenang. Wala ghaniya bil mali bi ghairi judi. Dan yang berikutnya yang ketujuh, wala ghaniya, tidak ada kekayaan, wala ghina bil mali, tidak ada kekayaan dengan harta, bi ghairi judi, dengan disertai sifat pemurah. Pemurah itu sedikitkah memberi, setengahkah memberi, fullkah memberi. Pemurah juga jangan masuk kita dalam pemurah itu memberi full, nah memberi setengahnya kada dinamakan pemurah lain, atau memberi sedikit saja tidak dinamakan pemurah lain. Artinya sama, nang sedikit, nang setengah, nang full. Yang penting memberi, ya kan? Penting memberi. Asal jangan memberi baju buruk aja. Baju buruk kalau dipakai diberi akan dipakai jamu. Kenapa dipakai? Walal faqra bi ghairi qana'atin, yang kedelapan, tidaklah ada kefakiran itu bi ghairi qana'atin, dengan tanpa ada sifat qana'ah. Walaupun fakir tapi punya sifat qana'ah. Baik. Nah, lebih baik orang fakir isi sifat qana'ah. Rasa cukup aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun abdan nas. Nabi kita berpesan, jadilah kamu wari'an, orang wara. Niscaya kamu menjadi sepaling baik hamba, abdul nas. Wa qul qani'an, pesan Nabi kita yang kedua, jadilah engkau qani'an, orang yang qana'ah, takun asykuran nas. Niscaya engkau menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Nah, jadi kriterianya orang yang qana'ah termasuk orang yang paling bersyukur. Nampaknya qana'ah tadinya kan memikirkan macam-macam. Mbak sudah makan seharinya cukup sudah ya. Mbak sudah perutnya kenyang sudah ya. Karena ngomong kebaikan lain-lain lagi. Punya kita sudah makan, membawa makanan lain-lain, kalau berarti kata qana'ah sudah, baru sudah kenyang, mau pergi pulang di baru menyempal lagi, sumpal terus. Ya ada apa? Meriganya panjang benar. Sumpal terus. Padahal pada sudah berisi banyak. Wahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, pesan Nabi kita juga. Dan sepaling dicintai bagi manusia ma tuhibbu li nafsika, apa yang engkau cintai bagi dirimu. Engkau cinta dirimu itu sepaling dicintai manusia. Apa yang engkau miliki, engkau sukai yang ada di dirimu tadi. Engkau isi mata, engkau sukai, digunakan mata tadi untuk melihat yang baik-baik. Engkau isi mulut, engkau sukai mulut tadi, dan engkau gunakan untuk menyebut yang baik-baik. Mulut dibawa pembacaan, mulut dibawa baca wiridan, mulut dibawa baca salawat. Tentang apa disukai bagi dirimu, takun mu'minan, niscaya engkau menjadi orang yang beriman. Wahsin mujawaratan man jawaraka, dan berbuat baiklah menjadi Nabi akan orang yang mempergauli kamu, artinya orang yang berteman dengan kamu itu. Man
menjadi orang Islam yang sebenarnya. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, idharul ghina fil faqri ahsana min al faqri. Kata Abdullah bin Mubarak, seorang wali Allah besar, menampakkan kaya itu fil faqri, pada waktu susahnya, ahsan, lebih baik, minal faqri, daripada fakir. Maksudnya apa? Orang itu kaya tapi kehidupannya tidak seperti orang kaya. Kalau bahasa Indonesia dapat sampai biasa-biasa aja. Kalau kita kaya benar dapat sampai benar, supaya disebut orang kaya. Hari ini sudah lawas kayanya, tapi dikatakan seperti orang fakir. Karena mau bertampai biaya sama tulang pemalam lo baju jeplit benar. Karena baginya merasa cukup, padahal kayanya lebih baik daripada nampak fakir. Kalau kita tadi mendadak kaya bertampai kurang, artinya berpuluh-puluh tahun sudah berjuang dari kefakiran hingga akhirnya menjadi orang yang sukses. Anak sukses, makanlah mie sukses. Ya Allah, kalau menjadi sukses Allah, berarti Allah bilang makan mie sukses, anak sukses. Tapi apa ya kan? Ada itu banyak makan mie. Nah pahamannya rajin sekali, tapi makan mie sukses dari mana berhasil, itu namanya aja. Wala rif'ata ay bin nasabi wal hasabi bighairi tawaddu'i. Yang ke-9 kata Sayyidina Umar, tidak ada kemuliaan, tidak ada orang itu mulia bighairi tawaddu'i, dengan tanpa didasari sifat merendahkan diri. Jadi orang mulia itu dia selalu bersifat merendahkan diri, itu orang mulia. Wahwal istislamu lil haqqi, itu adalah dia menyerahkan sesuatu urusan lil haqqi, bagi kebenaran. Wa tarqul i'tiradi 'alal hukmi, dan yang namanya tawadhu tadi meninggalkan yang menentang 'alal hukmi, atas hukum-hukumnya Allah. Tawadhu makna lain menyerahkan sesuatu atau mengerti sesuatu yang benar dan meninggalkan yang menentang atas hukum Allah. Kemana tawadhu yang kedua. Walal jihadu bighairi taufiqin, yang ke-10, tidak ada doa, tidak ada namanya jihad itu adalah doa, tidak ada doa ila dini, kepada agama al-haqqi, yang benar, bighairi taufiqin, dengan tanpa hati yang sabar atau mendapat taufik. Artinya kita doa itu bersabar. Doa dan berdoa bersabar, artinya nang minta itu aja. Besok pulang baca doanya itu pulang. Besok pulang baca doanya itu pulang. Sampai kabul, hanya doa orang lain pulang. Biar jangan doanya itu aja. Ada lagi orang lain ini yang merasa doa itu bagi dirinya rasa menyatu sudah. Punya doa itu bagi dirinya menyatu, niscaya itu dibacanya dan dia paham isinya. Sudah doa menyatu lawan dirinya, paham dalam isinya, niscaya disebutnya terus. Dan dianggapnya doa itu paling baik bagi diri. Kalau kita doa ini kata kabul, pasang doa orang lain pulang. Minta yang ini kada diberi Tuhan ya. Baca doa orang lain pulang. Baca doa orang lain kada diberi Tuhan, baca doa orang lain pulang. Padahal baiknya doa yang kita senangi, munya sudah kita senangi doa tadi, kita sudah mendarah daging, hanya kita berpindah pada doa orang lain.
Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzillah. Nabi kita bersabda, sepaling afdal berjihad itu melawan itu apa? An tujahida nafsaka, bahwa kita selalu bawa melawan nafsaka akan nafsu kita, itu paling utama. Wa hawaka, dan keinginan tidak baik kita fi dzillah, pada zat Allah Ta'ala. Jadi kita anak magawi yang diperintahkan Tuhan, nafsu kita mengganggu, hawa keinginan kita mengganggu, kita lawan, maka itu adalah sekali atau jihad, sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Gawe ini menjadi nafsu dan hawa nafsu, alami kita lawan. Sebayangnya itu tidak terus kita turuti. Nah, sama itu sa'afadhal al-jihad, rawahu ad-Dailami. Wal maqalatu rabi'atu qala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, adwiya'ul asya'i ay asyaddul asya'i halakan asyaratu. Kata Sayyidina Utsman berkata, ada 10 macam perkara yang sia-sia kalau tanpa dimanfaatkan dengan baik. Jadi bilanya 10 macam ini tidak dimanfaatkan, maka menjadi hal yang sia-sia. Yang pertama apa? Alimun la yus'alu anhu. Yang pertama adalah ada orang yang berilmu, la yus'alu anhu, orang yang berilmu tadi tidak ditanyai, tidak ditanggung oleh seseorang dengan sesuatu yang tidak tahu. Artinya malu bertanya, Mulanya tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Ya, malu bertanya, mulanya malu bertanya, bisa olahan, bacaan kayak dapat ulangan. Kenapa? Kepada paham, sekalian tidak paham lah, paham. Membutai pas ulangan ada dapat. Tapi yang kedua, ilmu agama yang tidak tahu dan ada ahlinya, tanyakan. Jangan malu-malu, jangan sumbat. Kadang-kadang ya, aku itu ya lawan sini itu ya, pakaian gue macam-macam, yang pada senang pada baik, orang sini menghadapi, apa ada sih menghadapi? Orang bertanya ilmu tadi karena mana pakaian, buruk mendatang kepada orang bertanya ilmu karena mana pakaian buruk. Ada yang bertanya, bertakun dengan nambah ilmu tadi, niscaya diberitahu di pada amalnya. Jadi orang berilmu ada, la yus'alu anhu. Yang kedua, wa ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan dengannya. Tapi sudah banyak belajar, sudah banyak menuntut, tapi tidak diamalkan. Qala ba'dul adibah, berkata sebahagian al-adibah, ahlul adab, ahlul sastra, al-ilmu afdalu khalafi, bermula ilmu itu sepaling afdal peninggalan. Kenapa peninggalan? Nabi. Yang diwariskan Nabi cuma ilmu. Tidak Nabi kita mewariskan harta. Dari Nabi turun kepada sahabat, dari sahabat turun kepada tabi'in, dari tabi'in turun kepada tabi'in, sampai ke bawahnya, sampai ulama salaf. Ilmu tadi merupakan peninggalan. Wal amalu bihi, dan mengamalkan dengannya, akmalu, lebih sempurna, syarafi, kemuliaan. Sudah ilmu yang Allah menjadi sempurna itu orang. Yang ketiga, wara'yun
ay tadbirun ra'yu shawabin la yuqbal. Tidak, kata Usman, ada pendapat yang baik, ada seseorang pendapat yang baik, kemudian apa? La yuqbal, tidak diterima pendapatnya. Kemudian pendapat yang baik artinya supaya jangan kayak gini tidak diterima. Nah, tidak menerima tadi orangnya tidak setuju, hanya sia-sia. Nah, keempat, wasilahun la yustahmalu, adalah punya daripada senjata. Apa senjata? Keahlian yang tidak bisa digunakan, karena seseorang itu punya keahlian masing-masing. Keahlian kita apa? Kita gunakan. Misalnya kita ahli di sini, kita gunakan keahlian kita itu. Ada juga orang punya semua keahlian, orang punya semua keahlian, contohnya apa? Memajul mesin bisa, memasang mesin bisa, kemudian menyangrai uang di dapur bisa, menyangrai uang bisa, masak nasi bisa, mengawak bisa, semuanya bisa. Apalagi batu pangan bisa, mawadi uang bisa. Karena tadi semuanya harus semua bisa. Ini ngalih cariannya. Sambil baca Inggris tadi. Namanya bawa bisa juga. Ngalih jadi. Ada cuma ada banyak. Wa masjidun la yusalla bihi. Kemudian yang keempat, tempat sembahyang yang tidak disolatkan padanya, yang menyolatinya tidak ada. Sia-sia tempat sembahyang yang sejenisnya, masjid tangga dan lain-lain. La yusalla bihi, yang tidak ada digunakan sholat di dalamnya. Apa? Orangnya tahu urusan dunia. Wa mushafun la yuqra'u fihi. Kemudian yang keenam, ada mushaf atau Al-Quran la yuqra'u fihi, yang tidak pernah dibaca padanya. Zaman dulu Quran jadi pegangan. Zaman sekarang Quran ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena zaman makin modern. Quran di atas lemari, Quran dalam lemari. Dari hanya mungkar, juga bau toko. Beberapa tahun di atas lemari, dalam lemari hilang bau tokonya. Sekali dibuka, hitam gagannya. Apa? Makan gagal, artinya Quran tadi tak pernah dibuka. Terbuka sekali setahun aja. Bulan Ramadan. Jadi bahaya anak beli dalam buku kan. Boleh ada anak beli dalam buku. Anak yang bisi duit pada buku, pada lemari. Berapa tahun hanya ingat. Pas sudah dibuka, bukunya mahat gagal, duitnya mahat gagal. Dan payu lagi bilang gagal, kalau dibuka baru garis melingkar. Wa malun la yunfaqu minhu. Kemudian yang ketujuh adalah harta yang tidak pernah digunakan. Kayak bangunan tidak pernah dibelanjakan. Artinya harta kita punya, apalagi kita sudah punya anak, punya tanggungan, kita gunakan harta tadi. Kita belanjakan. Untuk belanja siapa? Belanja anak kita tanggungi itu. Ya ada dibagi, punya ada pembadai. Kenalah apa mencari anak dulu. Apa? Karena sudah
apa tidak ada. Apakah itu kan pengumuman di rumah bahwasanya abah pada hari ini gak ada berduit, gak ada kuliah duit, sabar aja dulu, pengumuman di rumah dulu. Jadi tak usah rumahan. Kalau pengumuman jangan pakai efek, ada rumah pakai efek pengumuman dalam pulang. Wa khairun la turkabu, yang ke-9, punya kendaraan yang tidak dipakai, artinya tidak digunakan. Di sini intinya punya kendaraan, punya angkutan seperlunya aja, jangan banyak-banyak. Ada tempat pakai, yang besi 2 buah aja terpakai, alhamdulillah terpakai. Yang besi tetap pakai juga, asalnya cangkal memakainya. Ya sudah, kulinya hari sudah turun mesin lalu meninggal naik apa oleh baiki menyenang besi 2 buah aja cangkal memakainya apa nanti baiki ada banyak. Menang dibaiki banyak, cari kepala ya, bisi ini rusak, bisi itu rusak, bisi yang satunya rusak, cari kepala tuh. Apa cari kepala? Mencarikan duitnya baiki. Wal mazuhi bi batni man yuridu dunia, yang ke-10 adalah seseorang itu, kata Sayyidina Utsman, zuhud tetapi dipergunakan untuk meraih dunia. 9, ilmu zuhud bi batni man yuridu dunia, ilmu zuhud yang tetapi dipergunakan untuk meraih dunia, maupun dunia. Kan zuhud itu tujuannya untuk akhirat kelak, tapi itu digunakannya untuk meraih harta dunia. Dan umur yang panjang tanpa amal yang baik. Makanya kita minta kepada Allah Ta'ala diberikan umur panjang, mudah-mudahan bisa menggawi amal yang baik. Kan kita rumah, kan kita akan tahu umur kita umur berapa nih. Ada kita umur kita tapi umur berapa, menggawi amal baik itu rasa mulir, rasa terkalam terus, ada nanti waktunya. Tapi kita minta Allah Ta'ala diberikan umur panjang supaya kau gawi mengerja amal yang baik. Wal maqalatu khamisah, qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ada maqalah yang kelima kata Sayyidina Ali, asyaratu, ada 10 macam. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu khairu mi'adin. Sayyidina Ali berkata, bermula ilmu itu adalah sebaik-baik peninggalan. Peninggalan siapa? Peninggalan Nabi kita. Ilmu miras. Kenapa jadi miras di situ? Karena ilmu itu diajarkan bertambah, dituntut bertambah. Qala sallallahu alaihi wasallam, aqimul ulama. Dan Nabi kita, hormatilah orang yang berilmu. Fa innahum warathatul anbiya, karena bahwasanya mereka adalah pewarisnya para nabi. Faman akramahum, maka siapa-siapa saja yang menghormati, memuliakan mereka itu ahlul ilmi, ulama, faqad akramallaha wa rasulahu, maka sungguh ia telah memuliakan Allah Ta'ala dan memuliakan Rasul
bersahabat, menghormati al-ulama, kemudian menghargai ahlul ilmi, maka termasuk mereka sudah memuliakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Rawahu at-Tabrani. Wal adabu khairu irfati, dan bermula adab itu atau etika itu atau akhlak itu khairu irfati, sebaik-baik usaha, ai maksabin, yakni usaha. Kenapa? Karena adab itu munculnya dari pengamalan ilmu seseorang. Ilmu diamalkan, kemudian muncullah adabnya. Kemudian ada ilmu, ada adab. Ai maksabin wa taqwa khairu zadi. Sayyidina Ali bermula takwa itu adalah sebaik-baik bekal lil akhirati, untuk negeri akhirat. Bahwa supaya takwa tadi itu tergantung diri kita masing-masing. Tidak bisa menilai orang itu takwa. Karena ini diri pribadi kita masing-masing menilainya, aku ini sudah takwa mana. Sekedar menyampaikan takwanya mana aja. Thumma ba'dahu wa kadza min Abi Ali at-Taqwa. Yang namanya takwa itu, kata Imam Ali at-Taqwa, ittiqa'ul ma'asi was-sayyiati, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala. Kemudian ba'dahu, sesudahnya, ittiqa'u syubhat, menjauhi yang hal-hal syubhat. Dan takwa menurut Imam Ali dan takwa. Wal ibadatu khairu bid'ati, ibadah seseorang wahya nihayatul ta'zimillahi ta'ala. Ibadah itu adalah kesudahan seseorang menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dengan tujuan membesarkan Allah Ta'ala, itu namanya ibadah. Khairu bi'ati, sebaik-baik harta atau sebaik-baik harta dagangan. Ai wahiyya ma tu'addu litijaratin minal mal, yaitu adalah yang dihitung daripada harta perdagangan minal mal. Ibadah sama kita seperti lebih berharga, lebih baik dari harta perdagangan. Dagang kita ibadah. Wal amalu shalihu khairu qaidin, kata Sayyidina Ali, adalah amal yang salih itu adalah sebaik-baik yang menuntut ila jannati, yang menuntut ke dalam surganya Allah. Tapi yang masuk surga dengan rahmat Allah. Amal yang baik yang menuntut ke dalam surga, yang membuat masuk surga karena rahmatnya Allah. Itu yang menuntut dan membuat masuk surga. Wa husnul khalqi khairul khalqi, dan adalah husnul khalqi, akhlak yang baik, khairul khalqi, sebaik-baik teman. Jadi akhlak yang baik, khairul khalqi, sebaik-baik teman, li sahibihi, bagi temannya di dunia wal akhirah. Jadi kita bisa memiliki akhlak yang baik. Kita seakan mengisi kawan, apa kawan kita itu ada akhlak yang baik, itu yang menemani kita. Nanti kita di mana-mana tidak sendirian. Kadang kita ngomong sesuatu yang tidak baik, ditegur oleh teman kita, akhlaknya yang baik dari mana guru.
Bila ditagurnya kita masih, kita ada jadi. Mungkin ditagurnya oleh kawan kita nampai akhlak nampai kita mana kita kena masih, tetap kena masih kita sudah akhirnya tak kawai. Jadi teman kita nampai adalah akhlak yang baik yang ada dalam diri kita. Karena akhlak yang baik itu kan bisa dilihat, yang bisa menilainya diri kita sendiri. Kalau pada orang tuh nilai zahirnya aja, nilai luarnya aja, itu dia baik pada akhlaknya gitu. Sekedar sekilas saja, tapi yang bisa menilai diri kita selalu. Wal amal shalihu wal hilmu khairu waziri wa huwa ta'anni bil umur wa husnul hayati. Adalah yang namanya al-hilmu. Hilmu ini adalah pelan dalam mengambil urusan, pelan dalam mengerjakan urusan, tidak tergesa-gesa. Bila nyambut urusan akhirat, baik cepat. Ini maksudnya pelan dalam urusan apa? Urusan yang baik. Wa husnul hayati, dan baiknya keadaannya. Al-hilm. Khair wazir adalah penolong yang utama, sebaik-baik penolong. Wal qana'atu arida bil qismati khairu ghaniyin. Ada pula yang namanya al-qana'ah. Al-qana'ah, sifat qana'ah tadi tidak boleh disebutkan sini. Itu adalah redha, senang dengan bahagia dari Allah. Khairul ghaniyin, sebaik-baik kekayaan. Orang qana'ah sama seperti orang yang punya kekayaan secara batin diri, bukan kekayaan secara zahir. Jadi orang qana'ah tidak bisa dilihat karena dirinya sudah kaya. Min ahli tafsir al-hayatul thayyibah fi dunya al-qana'ah. Ada orang tafsir menyebutkan dalam firman Allah Ta'ala, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tafsir daripada hayat thayyibah itu apa? Di dalam tafsir al-hayat thayyibah fi dunya al-qana'ah. Kehidupan yang baik dalam dunia adalah al-qana'ah. Ulama tafsir menyebutkan, bila orang sudah qana'ah berarti mendapat kehidupan yang baik. Qana'ah aja kayak rumah berdua bertiga qana'ah dan rumah tadi. Semuanya qana'ah masih ada aman lagi. Tidak cukup perwakilan di rumah. Ganjil di dalam rumah bertiga di sekitar qana'ah, niscaya rumah itu aman tentram. Hari ini ada makan kita, ada makan. Malam enggak ada, hanya ada. Ya lah. Saya mau aja makan. Kita kena makanan, kena bawa. Saya mau ucap anak lainnya, kita akan bisa bertukar kena bawa. Karena kena bawa di tangannya tukul. Nah, siap. Kamu maju kali ke rumah. Apa? Saya mau aja nama di rumah. Ini yang bagi dia bapak. Kita ini para yang makanan. Setuju. Kita malam ini sebelah kuat, setuju. Jadi boleh pakai ada aja. Yang mana tadi ada balap kuat wa taufiqu li ta'ati wa bi ta'ati. Petunjuk taufik adalah bagi yang mendapat taat
wa bi ta'ati dan pada menggawe taat. Khairu aunin sebaik-baik pertolongan. Kemudian yang terakhir itu apa? Wal mautu khairu mu'addabin. Kata Sayyidina Ali, kematian itu adalah sebaik-baik pelajaran. Ai muallimil muhasin akhlaq, sebaik-baik pelajaran yang paling tepat. Karena merupakan mati itu pelajaran bagi yang belum. Pelajarannya apa? Artinya diambil hikmah, setiap orang hidup akan kembali kepada ampun-Nya. Waqala satu. Nasai kepada Allah Taala, Rasulullah Sallallahu Taala mati bersama khotimah, dijauhkan pada surah khotimah, dan kita diperbolehkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengabdi dan Allah Subhanahu Wa Taala Zarahi, mengkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Al-Fatihah. Ya Allah, ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.